Bab 157. Di taman depan bangunan ujian, tidak hanya Celine yang berfoto dan disambut teman-temannya, yang seminar hari ini juga sama. Celine di tengah. Buruan atur berdirinya. Pikirannya tentang Galan teralih karena teman-temannya kini ajak foto. Foto bersama. Celine tersenyum ke kamera. Mereka berfoto dengan beberapa gaya andalan kepengurusan mereka. Dari mulai foto formal hingga foto kocak. Teman-teman angkatannya juga sudah datang. Beberapa teman dekat ataupun kenalan yang memberi selamat dan berfoto. Sel. Ya Kak Khalif. Khalif menghampirinya. Cowok itu melirik papan akrilik dari cowok bernama Galan sesaat. Khalif ingin bertanya sesuatu tapi dia urungkan. 21. Apalagi setelah ini anak BEM kembali menghampiri untuk berpamitan. Khalif juga mau tidak mau beranjak. Juga. Sepeninggal mereka, Celine menatap papan bunganya. Sudah beberapa bulan dan Galan tidak menyerah sama sekali. Entah dari mana cowok itu tahu dia seminar pagi ini. Celine, lihat arah jarum jam 3. Cowok itu ganteng banget. Pekikan temannya angkatannya membuat Celine mengikuti arah pandang tersebut. Celine membeku melihat Galan melangkah mendekat dan membawa sebuah bunga. Ada boneka kecil di dalam paper bag yang bisa Celine lihat. Kepala bonekanya nongol. Hari ini Galan tampak mempesona. Kemeja berwarna biru dengan lengan disisingkan di atas siku, memakai celana jeans dan sneakers. Kaca mata hitam bertengger di pangkal hidung mancungnya. Kedatangan cowok itu membuat banyak mata menatap terkagum. Galan terlihat sangat-sangat tampan. Sibuk penelitian apalagi di ranah kedokteran tidak membuat wajahnya terlihat stres sama sekali. Malah Galan begitu sempurna. Rahang yang tegas, dua bahu yang kokoh, tangan berotot. Dan Celine pernah lihat perut kotak-kotak di balik kemeja itu saat SMA. Celine menahan napas sesaat kala Galan melangkah ke arahnya. Walaupun pakai kacamata, dia yakin tatapan tak teralih padanya. Dek dek dek. Jantung Celine berdegup cepat. Rasa rindu membeludak karena sudah lama tidak melihat Galan sejak hari dia berbohong akan perasaannya. Selamat semprotulation Celinia Nazila Karen. Galan berdiri di depannya, tersenyum. Membuat sekitarnya riuh. Celine mendongak, menatap Galan. Cairan bening terasa mengenang di pelupuk matanya. Kenapa sakit sekali membohongi diri sendiri. Dia sangat senang akan perhatian Galan terlepas dari rasa bersalah yang masih hingga pada Arfan. Galan menyodorkan hadiahnya. Celine menerima dan menatap bunga dan boneka tersebut. Dia menatap lagi Galan. Kenapa kamu tahu aku seminar? Aku ngawasin kamu. Dan ini, Celine menatap papan dari Galan. Diantar sejam lalu. Galan melepas kacamata hitamnya hingga Celine bisa melihat tatapan Galan. Menatapnya dalam. Mereka berdiri berhadapan, tidak peduli sedang ditonton. Cowok itu menunduk sedikit hingga wajah mereka sejajar. Aku gak pernah mundur Sel. Aku akan maju bagaimanapun kamu berusaha menghindar. Dia tatap manik Celine yang berkaca. Semangat untuk penelitian Aku tunggu kamu di hari kamu siap. Apa maksud kamu? 22. Galan mencondongkan wajahnya sedikit dan berbisik rendah. Hari di mana kamu menjadi milik aku satu-satunya Celine. Celine tampak kaget. Jantungnya kian berulah. Dia tahu maksud Galan. Cowok kemudian memundurkan wajahnya dan mengedipkan sebelah mata. Aku juga sedang berjuang menyelesaikan skripsi, lanjut Galan. Gal, teman kamu masih ramai. Kenapa? Biar aku bantu antar hadiahnya ke kos kamu.
Galan menunduk melihat banyak paperback, bunga, ada donat Jaiko juga yang terletak di dekat papan selamat darinya. Tidak heran lagi Selin itu mudah berteman dan dia anak organisasi. Ujian pertama di akhir semester tentu banyak yang datang memberi selamat dan hadiah. Aku sendiri aja, geleng Selin, menolak. Aku tunggu kamu. Kamu sibuk. Gak ada kata sibuk untuk kamu. Aku masih lama. Aku tunggu sampai selesai. Aku pulang sore. Kalau begitu aku tunggu sampai sore. Gal. Galan tersenyum. Sudah lama mereka tidak bertemu langsung, dia rindu dan ingin lebih lama bersama Selin. Sungguh dia berharap Selin tidak menghindar lagi. Menahan berbulan untuk tidak bertemu sangat berat bagi Galan walaupun dia sudah menyibukkan diri dengan penelitian dan hal-hal berbau rumah sakit. Selin. Panggilan itu mengalihkan atensi mereka. Teman Selin dua orang datang. Selin melirik Galan yang kini memakai kacamatanya dan tersenyum. Cowok itu lalu menjauh sedikit. Selamat Sel. Mereka tersenyum turut berbahagia akan pencapaiannya saat ini. Makasih, Selin mengulas senyum juga. Dia berusaha fokus pada temannya yang sudah datang untuknya. Mengabaikan sejenak Galan yang berdiri tidak jauh memperhatikannya. Galan, kenapa makin susah lupain dia? Cukup lama Selin melayani teman-temannya yang datang. Begitu waktu menunjukkan pukul 12 kurang, dia menghampiri Galan. Tidak akan bisa kabur sedang Galan terus berdiri beberapa meter dekatnya. Lagian Selin kasihan lihat Galan berdiri terus. Pasti bosan, apalagi matahari kian meninggi. Gal, aku sudah siap. 23. Gak jadi sampai sore. Aku gak serius. Galan menarik kedua sudut bibirnya. Ayo. Dia mengambil hadiah-hadiah Selin yang cukup banyak. Selin juga membawa hadiah. Mereka taruh di bagasi semua. Begitu selesai, Galan membukakan pintu depan untuknya. Kamu udah makan? Selin basa-basi. Dia ingin mengucapkan terima kasih sekalian karena Galan sudah menyempatkan datang. Walaupun sedang berusaha menghindar, mana mungkin Selin tidak berterima kasih. Galan juga berdiri hampir sejam lebih untuknya. Mau makan bareng? Selin mengangguk. Galan tersenyum senang. Dia kemudian lekas duduk di balik kemudi. Ada warung ayam geprek yang enak dekat sini. Kamu mau makan di sana? Kalau sama kamu, apa saja aku bersedia. Kamu benar-benar berbeda Gal. Gak nyerah. Kamu nanya itu beberapa kali Selinia Nazila Karen. Selin terdiam. Dia memperhatikan wajah Galan. Cowok itu kini membawa mobilnya keluar dari pelataran parkiran Fakultas Ekonomi Bisnis. Kenapa kamu suka aku? Pertanyaan balik, kenapa kamu suka aku? Kenapa malah nanya aku balik? Apa perasaan punya alasan untuk suka Sel? Tentu saja tidak. Bahkan Selin tidak tahu kenapa dia suka Galan dari dulu. Perasaannya hanya tertuju pada sosok laki-laki di sampingnya itu. Karena anak Aksio Zages. Tidak. Selin bukan menyukai Galan karena dia anggota Aksio. Wakil Gaza lagi. Karena rupa. Tidak juga. Pertama kali melihat Galan dia hatinya berdebar tanpa dia minta. Kamu tidak memiliki seseorang yang buat kamu tertarik Gal. Gak ada. Kamu calon dokter Gal. Kalau hati aku milih kamu, kamu mau apa? Tanya Galan dengan tatapan dalam. Tidak mampu membuat Selin menjawab apapun lagi. Selamat siang teman-teman. Tolong bantu follow akun Instagram dan @na_una_official ya. Lope Sekebon A. 24.
2 piring nasi dengan lauk ayam geprek dan sambal pedas kini tersaji di atas meja. Ada segelas jus jeruk dan teh manis dingin juga. Pada jam makan siang ini, warung ayam geprek tersebut cukup ramai. Galan dan Selin duduk berhadapan di meja paling ujung. Hal yang buat Selin jadi salah tingkah karena Maya Galan tertuju padanya. Biar gugupnya tidak ketara, Selin memilih melihat orang-orang yang memesan ayam geprek. Terkadang dia juga pura-pura sibuk memainkan pipet minumannya. Dia pikir Galan tidak akan terusan seperti itu, tapi bahkan saat makan dia masih ditatap. Awas suka, kelakar Selin biar tidak terlalu canggung. Udah suka, jawab Galan dengan senyuman. Selin berdehem. Dia memilih menunduk menikmati ayam gepreknya. Kamu gak apa-apa makan di sini Gal. Apa salahnya? Sebelah alis Galan naik. Kalau sama kamu, di mana aja aku mau. Pipi Selin memerah. Dia mengambil minum untuk menelan makanannya, takut tersedak. Wah Galan benar-benar bisa mengacaukan hatinya kalau seperti ini. Galan tersenyum kecil. Dia kini menaruh tangannya dengan siku bertumpu ke atas meja, lalu dia menaruh dagunya di atas tangan. Jangan lihat aku terus Gal, ujar Selin salah tingkah. Aku punya dikit waktu untuk lihat karmu Selin. Mending, habiskan makanan kamu. Ini enak tahu. Makanan ini masih bisa aku makan nanti. Tapi kamu, belum tentu bisa aku tatapi seperti ini lagi, ujar. Cowok itu diam sesaat sebelum melanjutkan. Apa kita nikah aja sekarang biar kamu gak bisa lari-lari lagi. Selin tersedak. Matanya melebar. Galan buru-buru menyodorkan jus jeruknya yang langsung diminum Selin. Bercandakan? Tanyanya usia meminum jus. Nikahnya? Selin mengangguk cepat. Mau sekarang? Apa? Mau ke kuah sekarang? Dua alis Galan naik. Dia tersenyum simpul melihat wajah Selin yang memerah dengan kelopak mata membesar. Apa benar Selin sudah move on atau Rona di pipi itu hal mendasar bagi perempuan yang kaget diajak menikah? Gal, kenapa? Aku serius. Selin menahan napas beberapa saat. Dia merasa dunia sedang berhenti berporos. Matanya menatap lekat. 25. Tatapan Galan. Memang tidak ada sorot bercanda di sana. Melihat kekagetan Selin, Galan mengulurkan tangan dan mengacak puncak kepala yang tertutupi hijab itu. Bercanda. Hanya diusap kepala, tapi hatinya yang porak-poranda akan sentuhan lembut itu. Galan menarik tangannya lagi. Nanti ya, tunggu kamu kompre, aku lamar. Galan mengedipkan sebelah matanya. Selin tidak tahu lagi perasaannya saat ini. Tubuhnya mendadak lemas dengan sikap manis Galan. Ya Tuhan, mana kuat dia kalau Galan tesus begini. Tuh, Galan. Gal, makasih ya udah bantu bawa hadiah aku. Selin menatap chat yang dia kirimkan beberapa detik lalu. Dia bahkan belum mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Ting. From, Galan. Gak apa, hitung-hitungan latihan kalau bantu bawa belanjaan rumah tangga kita nanti. Pipi Selin memerah. Dia menahan senyum membaca satu kalimat yang Galan kirimkan. Apa Selin saja yang shock dengan perubahan Galan seperti ini? Tuh, Galan. Apa coba? From, Galan. 3 bulan lagi masa lama ya. Tuh, Galan. Memangnya kenapa? From, Galan. Udah gak sabar nikahin kamu. Selin memekik di kamar kosannya. Dia sampai menepuk bantalnya salah tingkah dan membenamkan wajahnya sesaat. Jantungnya suka berdebar nakal kalau Galan sudah seperti ini.
Selin tidak bisa menampik betapa bahagianya dia bersama Galan. Seberapapun usahanya untuk menghindari, dia tidak bisa membohongi perasaannya saat ini. Dia tatap lagi ponselnya dan membalas. Tuh, Galan. Kalau waktu kita SMA kamu seperti ini, aku yakin pacar kamu udah sebanyak Gaza. Vom, Galan. 26. Kalaupun dulu aku seperti ini, maka yang akan aku gombalin cuman kamu. Tuh, Galan. Karena suka aku. From, Galan. Karena sejak awal hanya kamu. Selin mengulum bibir bagian bawahnya. Ting. From, Galan. Send a picture. Selin buru-buru mendownload foto yang Galan kirimkan. Dadanya berdebar melihat foto selfie Galan tengah tersenyum. Ganteng banget. Batin Selin berteriak heboh. From, Galan. Gimana? Tuh, Galan. Apanya? From, Galan. Mau dihalalin sekarang apa nanti? Tuh, Galan. Aku curiga kamu les private sama Gaza untuk gombalin cewek. Setelah dia membalas, beberapa saat kemudian masuk video call dari Galan. Selin seketika panik. Dia buru-buru meraih hijabnya dan memasang. Baru kemudian menerima panggilan tersebut. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah tampan Galan yang kini rebahan di atas kasur. Kamar cowok itu remang, sepertinya lampu utama dimatikan. Selin belum berani menampakkan wajah full. Boleh lihat wajahnya? Gak. Selin menggeleng. Dia menyembunyikan ekspresi malunya. Hanya matanya yang terlihat. Kenapa? Sebelah alis Galan naik. Kamu kenapa tumben video call? Tanyanya balik. Biar bisa lihat kamu. Kita ketemu tadi siang. Dan secepat itu aku kangen kamu lagi. Pipi Selin merona. Dia menunduk, menahan senyum. Oh. 27. Kok? Apa lagi? Gak kangen aku. Gak tuh, elak Selin. Tawa Galan terdengar di seberang sana. Terdengar renyah dan menjadi candu bagi Selin. Tawa Galan saja berhasil mengalihkan dunianya. Mereka cukup lama bertelepon, hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. 2 jam teleponan dan semuanya mengalir begitu saja. Sejak saat itu hubungannya dengan Galan yang sempat renggang kembali membaik. Jika beberapa bulan sebelumnya dia menjauh, Selin membiarkan hatinya didobrak Galan yang kini semakin-makin. Chat yang jarang dia balas kini rajin dia tanggapi, mereka sering berbalas pesan dan juga teleponan. Tidak jarang Galan selalu menghampirinya ke fakultas. Semuanya mengalir begitu saja. Apa yang dia lakukan saat ini? Selin memilih egois sebentar untuk menanggalkan perasaan bersalah pada Arfan. Biar dia menikmati perasaan yang sedang menggebu. Rasa senang diperjuangkan oleh seseorang yang dia suka bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu mereka dekat. Mereka tidak pernah memposting apapun saat berdua. Menikmati masa-masa tersebut. Selin menikmati hubungan tanpa status mereka, walaupun dia terkadang gelisah memikirkan perasaan Arfan. Tidak ada hubungan di antara mereka selain mengetahui perasaan masing-masing. Selin tidak ingin pacaran lagi dan Galan sudah bertekad akan melamar pujaannya usai Selin menyelesaikan tahap akhir perkuliahannya. Hanya saja di fakultas itu ada yang tidak tenang melihat kedekatan mereka. Dia Khalif. Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terus memperhatikan Selin yang sering dijemput laki-laki yang dia kali pernah bertemu dengannya. Kak Khalif. Selin udah selesai print suratnya. Tinggal disebar sama anak-anak. Selin menaruh beberapa amplop undangan acara kegiatan mereka di meja depan Khalif.
Selin sendiri lalu membereskan isi tasnya karena Galan sudah menunggu di luar. Sel tunggu. Atensi Selin teralih. Gimana kak? Temenin Kak Khalif ketemu WD3. Selin. Dia menunjuk dirinya kaget. Kakak gak sama Dion. Dion adalah wakil gubernur BEM Fakultas Ekonomi Bisnis. Dia mendadak ada keperluan. Bisa kan temenin kakak? Kita harus ketemu WD3 untuk bahas masalah aspirasi mendesak kemarin. Tapi Sel. Oke ya. Khalif tersenyum kecil lalu meraih ponselnya. Ayo, kita ke sana sekarang. Udah mepet.